Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos yang kelima, ayat pertama sampai ke-27. Demikian firman Tuhan. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya. Tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Israel. Ulang, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang, suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai
Wahai petani, dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga,
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita hari ini belajar mencari Tuhan ya. Ketika kita bilang mencari Tuhan, nah mencari Tuhan itu, Anda mestinya nanya ya. Dulu saya tuh lupa nanya ya sama pendeta-pendeta saya dulu, zaman saya masih dulu ya. Mencari Tuhan itu apa topan pendeta? Mencari Tuhannya datang ke gereja tiap hari, ikut doa pagi tiap hari. Kampus lalu. Pak, saya tiap hari ini ikut doa pagi, doa siang, doa malam, doa pengerja, doa wanita, doa bapak-bapak, doa lansia, Pak. Nggak ketemu Tuhan, malah dipanggil Tuhan, Pak. Ini Pak lagi mau dipanggil sama Tuhan, maksudnya lagi sekarat, cengap-cengap gitu.
mencari Tuhan nggak dapat yang dicari nggak ketemu, tiba-tiba dipanggil panggilan, sudah waktunya pulang, cengap-cengap, saudara. Nyari Tuhan nggak ketemu, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Sampai yang begitu, saudara ya. Ya saudara ada di sini pasti belum panggil sama Tuhan. Makanya di sini kalau dipanggil Tuhan pasti tidak di sini kan, tidak ada kumpul di sini. Ya heran, saudara. Saya kadang-kadang suruh mencari, makanya kamu mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Duh, saya sampai pusing mencari Tuhan itu yang kayak apa, saudara? Mencari Tuhan sampai mumet. Nanti mencari Tuhan, wah sampai umur 80 tahun mencari Tuhan, tidak ketemu Pak. Malah dipanggil sama Tuhan. Ya, nggak usah dicari, nanti kan dipanggil sendiri. Kalau orang kolerik, orang flekmatik begitu, ngapain nyari-nyari Tuhan? Nanti kan dipanggil pulang sendiri, nanti ketemu. Kasihan amat, saudara. Putus asa amat mencari Tuhan, ada ketemu, dipanggil sendiri, pulang TV, saudara. Nanti kan ketemu, dosa nyari-nyari, Pak, repot, Pak. Saya seumur hidup sudah nyari Tuhan. Itu, saudara ya. Jadi bagaimana dong mencari Tuhan? Saudara, pagi ini saya mau share sama Anda ya tentang apa itu minta, cari, dan ketuk, saudara. Ya, saudara, ketika kita minta, cari, dan ketuk itu bukan perkara jasmania, saudara ya. Ketika Yesus mengajarkan Matius 7, ya, inti dari Matius 5 sampai Matius 7 adalah perkara rohani, saudara. Kamu cari yang rohani dengan sungguh-sungguh, yang jasmani itu adalah akibat. Saya tidak berkata Anda mencari agama, dan lagi nanti Anda agama terus nggak kerja. Ada teman kami, ya sahabat kami orang ateis ya, dia bilang, saya bingung sama orang-orang beragama ini. Pagi siang malam ceritanya agama, yang laki-laki kumpul-kumpul ceritanya agama. Dia maksudnya kita lagi cerita orang Islam, saudara ya. Pagi siang malam ceritanya agama. Lalu yang kerja istrinya. Yang laki-laki cerita agama, yang di toko nanti istrinya, so yang buka toko itu kan mereka punya toko sembako itu di sini kan. Jadi suaminya tuh pagi siang malam ngopi ya, kan minumnya kopi itu ya, yang pahit, yang kecil itu ya, kopi Arabica itu. Wah, minumnya kopi, minumnya teh, pagi siang malam ceritanya agama, pakainya kopi ya, pakainya daster saudara ya. Yang kerja istrinya. Nah, ini persis ya, saudara, di Indonesia kan sama kan. Ceritanya pagi siang malam agama. Mencari Tuhan itu bukan beragama, saudara. Serius, saudara ya. Mencari Tuhan itu bukan beragama. Salah kalau Anda berpikir Anda harus punya agama. Tidak perlu, saudara. Singkirkan semua agama itu, saudara ya. Singkirkan. Nggak, bukan ritual. Bukan Anda mau datang, semedi, yoga, mencari kekusukan, mencari... Oh, enggak, saudara. Enggak, saudara. Kalau damaimu didapat dari semedi, dari betapa, waduh, kamu itu masih, maaf ya, saudara ya, kamu masih belum sekuku hitamnya saya, saudara, ilmu kerohaniannya, saudara. Kalau ilmu agamamu masih semedi, masih cari keheningan, masih yang pakai apa, manik-manik ya, satu, dua ya, rosario, pakai tasbih, aduh, Anda belum apa-apa, saudara. Sorry, saudara, bukan apa-apanya nyombong, saudara ya. Aduh, bukan apa-apa. Anda belum sekuku, Anda belum menuju kepada kedamaian. Anda sedang menciptakan waham, delusi kedamaian. Serius, saudara ya. Nah, makanya kamu datang pagi-pagi tiap hari cari Tuhan ke gereja ini, wah sibuknya minta ampun, berantem terus sama istri, saudara, anda heran, berantem terus sama suamimu. Zina tetap jalan. Kenapa? Karena kamu belum mendapatkan. Kamu mencari, kamu tidak mendapatkan karena kamu nyarinya agama, karena kamu nyarinya ke gereja, kamu nyarinya ke gua, kamu nyari ke wihara, kamu nyari ke masjid, kamu nyarinya ke ulama. Ketika Tuhan berkata minta, cari, dan ketuk, ya, saudara, kata minta, satu-satunya kata minta yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketika kita minta Roh Kudus, saudara. Enggak ada permintaan lain. Sampai sekarang kamu belum minta sama aku, katanya Tuhan Yesus kan. Ini maksud Roh Kudus. Ya.
Minta Roh Kudusnya. Ya, kalau bilang cari, saudara, kalau bilang Roh Kudus itu apa, saudara? Kita minta Allah adalah roh. Allah adalah sang cinta, saudara. Jadi kalau kita minta itu, kita minta cinta dari Tuhan. Ya, kalau kita bilang minta Roh Kudus itu, kita minta dipenuhi dengan cinta dari Tuhan, saudara. Kita dipenuhi dengan apa, saudara? Kalau bilang Roh Kudus, minta rema dari Tuhan. Kita minta rema, saudara. Orang-orang yang tidak punya rema dalam hidupnya, orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak punya rema dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencari yang benar, saudara. Mintalah, minta Roh Kudus, saudara. Minta cinta itu memenuhi hidupmu. Kalau cinta itu memenuhi hidupmu, maka pencarianmu nanti benar, saudara. Kata mencari, ya, kata mencari itu dari kata daras. Jadi Amos tadi, carilah Tuhan, maka hidup. Daras Adonai. Kamu harus mendapat makna dari sang Adonai. Kamu minta cinta, kamu minta makna dari cinta itu, saudara. Jadi kalau kamu bilang minta Roh Kudus, lalu kamu mencari makna itu daras. Kata mencari itu ya. Setelah Anda punya pesyat yang tertulis, baca logos, ya Anda harus benar-benar remes. Ngerti nggak yang kamu baca? Ya, maka para guru-guru seharusnya membawa Anda kepada daras, kepada pengertian yang benar tentang Tuhan. Tetapi ketika kamu belajar, kamu nggak ngerti, saudara. Kamu punya cinta, kamu punya Roh Kudus, kamu sudah dibaptis, kamu sudah dipenuhi dengan sang cinta, tetapi kemudian kamu mandek. Karena kamu tidak belajar mencari makna, menggali. Pesyatmu yang tertulismu sudah salah, remesmu salah, akhirnya cintamu mula-mula kamu tinggalkan. Oh iya, saudara, Anda boleh punya cinta yang mula-mula kan, tapi kata di Wahyu bilang, karena kamu meninggalkan cintamu yang mula-mula, dia mandek, saudara. Dia nggak bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam tidak bertumbuh di dalam pengenalan, nggak makin mengenal Tuhan, mandek di situ, saudara. Ya, dari rema yang pertama sudah selesai. Padahal kita itu iman datang dari rema. Rema itu harus dari hari-hari, tiap hari harus ada rema. Rema yang pertama itu akan seharusnya menuntun kamu kepada daras itu tadi, pencarian. Mencari, carilah katanya kan, daras katanya Tuhan Yesus, daras, maka kamu akan shot, ya, pesyat remes kamu harus daras, kamu shot, kamu dapat rema yang baru lagi. Rema yang pertama itu sudah benar, kamu punya cinta, kamu punya rema yang pertama, tapi kamu harus bertumbuh lagi, saudara, bertumbuh lagi, ya, jangan mandek. Karena tiap hari kita harus semakin kuat. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya, semakin yang tadinya wajahnya samar-samar makin jelas, saudara. Sehingga kita mencari darasnya itu benar. Ya, daras. Pesyat, remes, daras. Ya, mencari. Ya. Atau seteo, ya, kalau di dalam bahasa Septuaginta atau di dalam Matius 7 tadi, Matius 7, seteo, ya, carilah seteo, minta dan daras, kita minta Roh Kudusnya, ya, lalu kita daras, saudara, gunakan Roh Kudus yang dalam hidup kita. Anda baca firman Tuhan, Anda berdiakonia, ya, dan Anda kejar itu cinta, ya, daras, maknai hidup itu setiap hari, daras, makna setiap kejadian dalam hidup kita ini adalah Tuhan bicara, saudara. Ya, nanti kelas profetik ya. Setiap detail kehidupan kita, setiap detik, setiap saat hidup kita ini, Anda lihat itu, kejadian ini, kejadian itu Tuhan bicara melalui banyak perkara, saudara ya. Tuhan bicara melalui banyak hal. Saya mengalami ya 4 tahun blank, saudara, nggak ngerti. Ini terjadi, ini kenapa begini? Bingung, saudara, blank. Hidup di dalam kegelapan. Gelap. Ngalami, saudara, ya. Nggak ngerti Tuhan bicara.
Karena saya kehilangan cinta yang mula-mula itu, saudara. Makanya kembali ke cinta yang mula-mula. Ya, mencari. Dari mana, saudara? Ya kembali diakonia dengan tulus, dengan yang benar. Diakonia yang benar, bukan diakonia yang karena Anda punya motif yang nggak baik. Makanya para diakonia, para diaken-diaken ini wajib ikut kebun pagi, wajib ikut pemuritan. Karena ada seorang diaken, saudara ya, yang mengajari orang untuk berdiakonia. Ya, jadi Anda harus membimbing, karena suatu ketika di jalan Anda terpaksa harus mendoakan orang, Anda harus bimbing, apa ya, Anda suatu ketika kan masuk di dalam penginjilan, oh itu saja ya ada grogi, itu saja yang langsung nerangkan ya, itu saya nggak ngerti, itu saja yang lempar-lempar, wah, itu saudara. So, ketika kamu akan ditanya, saudara, karena kamu berdiakonia, mengapa kamu baik sekali? Nah, kamu harus bisa jawab. Mengapa kamu menyembah manusia? Kamu harus bisa jawab, saudara. Tiap hari ya, dimulai dengan diakonia supaya kamu tidak meninggalkan cinta mula-mula dan kamu menemui makna dari kehidupan itu, makna dari cinta setiap hari, sehingga kamu dapat shot lagi, rema, ya, rema pertama dari apa namanya kita lahir baru, baptis air, baptis roh, berarti kepenuhan roh, penuhan rema. Lalu kita mulai logos, pesyat, logos, remes, darah, saudara. Rema, shot lagi, saudara. Terus itu lingkaran ya, pesyat, remes, darah, shot. Pesyat, remes, darah, shot. Ya, logos, diakonia, kamu mengerti, dapat darah, dapat shot, dapat cinta itu, kamu lagi, ulangi lagi, terus, sehingga kamu bertumbuh tiap hari. Makanya Tuhan tadi bilang apa? Berbahagialah orang yang mendengar, lalu melakukan, saudara. Lakukan, hanya harus dilakukan. Itulah yang namanya mencari, saudara. Kalau enggak, kamu enggak ngerti. Kalau kamu bukan pelaku firman Tuhan, ya, saudara, kalau Anda belajar, ya, belajar teori, Anda enggak akan memahami teori itu kalau Anda tidak melakukannya sendiri, saudara. Ya, mau belajar apapun, Anda mau belajar bahasa, Anda kudu praktek, saudara. Belajar bahasa yang benar adalah di negara tersebut. Mau belajar bahasa Jerman, Anda ke Jerman. Mau belajar bahasa Inggris, Anda ke tempat orang-orang berbahasa Inggris. Anda mau belajar apa namanya bahasa Belanda, Anda kudu Belanda. Anda mau belajar bahasa Ibrani yang benar, ya Anda pergi ke Israel. Sak goblok-gobloknya saya berbahasa Belanda, saya pasti lebih enak bahasa Belandanya daripada orang yang belajar di Indonesia nggak pernah ke Belanda, saudara. Ya kan? Saya bodoh-bodohnya saya 5 tahun di sini, pasti saya ngomong Belandanya lebih baik daripada Anda yang belajar bahasa Belanda di Indonesia tapi nggak pernah ke Belanda, nggak pernah ketemu sama orang Belanda. Tetap saya akan ngomong lebih baik, saudara. Selalu ada anomali, selalu ada anomali. Tapi kan namanya anomali kan 1 dari 1000 kejadian. Ya, saudara ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, Anda harus melakukan firman. Makanya pelaku firman itu penting melakukan itu. Kalau kamu melakukan, kamu akan mengerti. Kamu, waduh, saya itu berbuat ini Pak. Tapi salah, kenapa? Salah di mana ya? Menjadi pelaku firman, rasanya saya sudah melakukan. Ternyata saya tidak melakukannya dengan benar. Oh, sudah melakukan ya. Anda disuruh memberi tumpangan. Contoh, bagaimana cara memberi tumpangan? Iya Pak, ini ada orang gembel tak suruh masuk di rumah saya. Anakmu diperkosa nanti, saudara, Pak, istrimu diperkosa. Anak baru gembel di rumahmu, gimana coba caranya? Dengan Anda menghadapi suasana seperti itu, kamu diberi hikmat, saudara. Diberi daras. Oh, ternyata memberi tumpangan itu caranya begini. Ya kan? Karena kamu harus melakukan. Bagaimana coba caranya kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa? Gimana caranya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Keluar dari Tegal aja nggak pernah saya dulu. Misalnya keluar dari Nganjuk aja nggak pernah Anda itu. Lalu Anda mau pergi jadi berkat bangsa-bangsa, bagaimana caranya? Ya kan? Anda akan mengerti. Oh, ternyata ketika saya mulai berapologetika dalam bahasa Inggris, terus video saya diviralkan, oh bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh ternyata ketika uang saya kirimkan untuk Damar Kasih dan Agios Eropa, saya jadi berkat buat bangsa-bangsa karena untuk penginjilan bangsa-bangsa.
Banyak. Jadi ketika melakukan kamu mengerti, saudara, bagaimana kamu ada di situ, tapi kamu bisa melakukan dengan benar. Bagaimana kamu bisa memberi makan. Saya dikasih nama Yosef ya. Gimana sih makan Yosef? Saya lagi bangkrut, dikasih nama Yosef, suruh ngasih makan. Ya, proyek kita nanti bukan cuma ngasih makan Indonesia, saudara. Kita ngasih makan bangsa-bangsa loh nanti. Damaris ini proyek itu adalah memberi makan bangsa-bangsa, saudara ya. Gimana? Ya kita melakukan dulu. Nanti kita ngerti daras, makna. Ya penting, saudara ya. Terakhir, maka kalau kamu sudah minta Roh Kudus tiap area kamu punya daras, maka kamu ketuk itu pintu kerajaan surga, dibuka nggak tuh kerajaan surga? Satu-satunya pintu yang diketuk itu adalah pintu kerajaan surga, saudara ya. Ya, itu adalah pintu kerajaan surga. Kamu ketuk itu pintu surga, dibuka bagimu. Kamu nggak usah digedor-gedor, nggak usah, ini cuma ketuk itu dengan lembut. Dibuka bagimu karena kamu punya kasih, kamu sudah minta, kamu sudah mencari, ya, kamu sudah minta Roh Kudusnya, kamu sudah daras, ya, kamu kemudian ketuk itu pintu kerajaan surga, dibuka, saudara. Tingkap-tingkap langit Tuhan dibuka bagimu, baik setelah jasmanimu masih hidup maupun nanti ketika kamu dipanggil benar-benar disuruh menghadap sama Babe. Itu, saudara, sesimpel itu rahasia kita. Ya, rahasia doa kita. Sesimpel itu, saudara ya. Jangan diputar-putar kemana-mana. Ya, lakukan, kamu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.